Kalau kita tidak ada, harus dicatat juga. Harus dicatat juga. Apa? Asarahum, peninggalan kita. Harta kita titipkan untuk sekolah. Harta kita titipkan di jalan. Harta kita dititipkan di wakaf manapun. Harta kita dititipkan di masjid. Paling cantik di masjid. Karena sujud tempat aktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati. Jadi tugas hidup kita sebenarnya membuat asa, membuat catatan dan membuat asa bekas. Jangan sampai hidup kita begitu meninggal hilang nama. Siapa nama itu? Muhammad Amin. Muhammad bagus, Amin bagus, tapi begitu meninggal tidak ada kesan. Wakaf tidak ada, sumbangan tidak ada, ini tidak ada, semua tidak ada. Ya Allah, nak diingatkan orang. Tapi coba, ia membangun masjid, ia membangun sekolah, ia dulu pernah membiayai anak-anak kuliah di mana-mana. Diingatkan orang, inilah catatan. Begitu banyak orang mengucapkan dia, 40 orang memuji dia, maka lepas siksa kubur. Tapi 40 orang mencela dia, siksa kubur tidak lepas. Maka hidup ini jangan banyak orang mencela kita. Kalau bisa banyak orang memuji, bagaimana caranya? Mudah-mudahan ada 40 yang muji saya hari ini. Aman. Tapi jangan-jangan 40 yang mencela, hancur lah nih. Jadi yang paling tidak kita berusaha di rumah tangga kita berapa? Misal 3 orang sudah muji. Mudah-mudahan dari 3 ini anak kita ngomong keluar, bapak saya ini luar biasa kalau tegas dengan senang sekali. Ya, puji 4 orang lain luar biasa, anaknya muji apalagi orang lain. Terus bagaimana membuat sahabat kita memuji kita, keluarga tetangga kita memuji kita, keluarga kita memuji kita, staf kita memuji kita, pimpinan kita memuji kita, dan sebagaimana caranya? Bagaimana imam dipuji oleh makmum, bukan dicela oleh makmum. Maka jadi imam itu kalau banyak dipuji orang, wah selamat dari. Saya khawatir jangan banyak dicela. Kalau udah bacaan ngorok makin panjang lagi. Tapi bukan di sini maksud saya Pak. Fokus sekali di sini. Alhamdulillah. Nah Bapak dan sekalian, ini hari ini momentum kita membangun masjid. Nah, saya kira mudah-mudahan Allah membuka jendela hati. Semua kita terpaut dan berkeinginan untuk berkontribusi, mengeluarkan sebagian harta kita untuk rumah masa depan kita. Kita pasti mati semua, tidak ada nama. Tapi Allah memastikan, Allah tidak pernah mungkir janji. Apa yang kita lakukan di akhir kita akan mati. Kenapa itu harta yang Allah berikan dunia untuk dunia, tapi bagaimana dunia untuk akhirat? Maka orang alim itu paling aktif cari harta. Kenapa? Karena untuk investasi akhirat. Bukan cari harta ditumpuk, tapi dikirim ke akhirat. Ini penyakit orang yang jahil ini. Aktif cari harta, tapi ditumpuk untuk dunia, bukan untuk akhirat. Rugi Pak, kalau kita mati mengharap anak. Allahu alam bisawab. Pak, kadang-kadang anak kami abang suruh berdoa. Apa mungkin anak kita bisa berdoa kepada kita? Apa mungkin anak kita akan menggunakan harta kita untuk jalan yang diridhai Allah? Ini serba mungkin, bisa mungkin, bisa tidak mungkin. Tapi yang pasti dan mungkin kita sebelum kita titipkan, kita wariskan harta kita dulu mewariskan harta itu untuk akhirat, untuk kita. Itu yang pasti. Kalau nunggu anak nanti belum tentu anak, belum lagi pengaruh ibini, laki, pengaruh tetangga lagi. Selesai harta kita Pak. Kelahi lagi, kita penyebab orang lain ikut berdosa. Coba Pak. Ancoy. Pikir baik Pak. Bapak kepingin ninggalkan harta ibu, pingin ninggalkan harta banyak. Iya kalau anak itu soleh. Kalau anak itu soleh, anak itu penjahat, mati kita. Bukan lain. Kita Pak, janganlah nunggu anak menyelamatkan kita. Selamatkan diri kita dulu. Iya Pak. Selamatkan diri kita dulu. Nah, nanti anak apa? Anak lihat Rasulullah, lihat para sahabat, lihat para ulama. Dia bukan meninggalkan harta, tidak, meninggalkan ilmu dan iman.
Sebab kalau tinggalkan harta nanti dipengaruhi pihak-pihak ketiga. Belum tentu yang membuat kita jadi selamat. Jangan membuat kita makin dipanggung oleh malaikat. Betul nih? Iya, coba lihat anak sekarang. Ya Allah, sholat subuh pun susah. Kenapa? Waktu jadwal udah malam untuk kerja, siang untuk tidur. Kita dulu banyak. Di kita kedua malam untuk tidur, siang untuk bekerja. Sekarang ini coba lihat. Kafe pada hari jam 3 aku tutup. Pulang, syukur kalau sholat. Kadang-kadang begitu pulang, kunci kamar, bukan sholat. Bangun udah jam 11 siang. Udah kita udah lapar pokok, oh ya bangun. Apa yang begitu mesti kita andalkan? Selamatkan diri kita dulu. Selamatkan, Pak. Maka bereskan dulu sebelum Bapak, sebelum kita ibu-ibu, sebelum kita dipanggil Tuhan. Belum berhadapan bertanya dengan Tuhan. Hartamu kamu dapat dari mana? Kamu keluarkan kemana? Coba. Ada tapi masih sedikit dengan anak saya. Dia anak kau berkali ke harta kamu. Dia coba. Mau nanti begini. Bangunan masjid Nurul Darus Saidah. Saidah ini saya kira adalah solusi yang paling solutif jika Bapak dan Ibu punya kelebihan oleh Allah rezeki. Segera hari ini berikan sumbangan untuk pembangunan. Insya Allah, siapa tahu besok Bapak dan Ibu duluan dari saya meninggal, saya belakangan. Di alam kubur, dalam bangsa, Bapak Ibu akan panik. Jangan sampai ada kalimat Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Munafiqun. Coba kira-kira. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa aku minas sholihin. Surah apa? Al-Munafiqun ayat 10. Alhamdulillah. Ini mau dia apa? Yang begini nih, kalau belum meninggal jangan dibuang. Itu malah disapu pula. Nah, jadi sapu menjadi apa tuh? Kasihan saya pada hidup itu bukan lagi diperbudak, tapi itu diinjak-injak oleh harta, bukan menginjak harta. Belum di akhirat dunia udah dihukum. Jadi sisa sudah. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, di kalimat tadi Tuhan beri tangguh kematian walaupun sebentar. Sebentar saja Tuhan. Aku akan bersedekah. Kalau bersedekah apa? Berarti harta itu. Karena harta itu dari ada sebagian ulama berpendapat bahwa harta itu adalah tempat di mana-mana bisa membela kita. Orang mudah meninggal, sakaratul maut mudah kalau dia murah. Dia punya harta dikeluarkan, insya Allah sakaratul maut gampang. Orang di dalam kubur akan ditemani oleh makhluk yang amat cantik dan amat ganteng. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang banyak bersedekah. Nanti orang-orang di alam ba'as akan tertutup dari siksa api matahari yang 87 meter dari kepala kita. Siapa itu? Orang yang banyak bersedekah. Pada saat di alam mizan juga. Saya agak curiga, kenapa ini kok sahwat lemah? Ini kurang makan kambing. Aku ya. Di alam mizan Pak juga yang membuat timbangan berat itu dari aspek fisik harta adalah harta. Tapi gaji pikir adalah kalimat subhanallah itu timbangan berat ya. Kemudian juga melewati sirat juga orang yang banyak bersedekah. Juga di surga nanti paling banyak pintu terbuka lebar dan indah-indah pintunya adalah pintu sedekah, pintu harta. Maka orang yang pelit juga banyak pintu neraka. Dia punya harta pelit. Ini wajah-wajah pelit nampak. Dia tidak ingat mati itu yang pelit. Asal jadi panggung itu. Sulit sakaratul maut. Sulit dalam kubur dapat masalah.
Alam asar dapat masalah, alam sirat, alam mizan dapat masalah. Di surga ada banyak pintu yang terbuka buat dia. Maka orang yang meninggal, bukan dia mau sholat, bukan tapi yang diminta dulu, ya Allah, aku akan bersedekah. Karena diperlihatkan oleh Allah hijab-hijab yang ada, ternyata sedekah itu pahalanya luar biasa, lebih luar biasa lagi kalau hari ini kita bersedekah untuk masjid ini. Terima kasih, ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.